Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengawali khotbah beta di saat ini, beta mengawalinya dengan sebuah ilustrasi cerita pendek. Bahwa pada suatu ketika ada seorang anak kecil, ketika ia melaksanakan perjalanannya dari sekolah hendak pulang ke rumah, di tengah perjalanan itu turun hujan yang sangat deras. Dan dia ingin mencari tempat berteduhan untuk berteduh. Namun sepanjang jalan ketika ia mencari perteduhan itu, semua pintu rumah itu tertutup. Dan ia lalu menemukan sebuah rumah yang terbuka. Dan terdengar ada suara orang bernyanyi-nyanyi di dalam rumah itu. Dan ia pun segera masuk mencari perteduhan. Dan betapa kagetnya ia melihat bahwa ternyata di dalam rumah itu ada sekelompok orang yang sedang beribadah. Namun karena sudah terlanjur masuk, tetapi orang-orang yang beribadah itu lalu menyambutnya dengan senyuman yang hangat dan juga melayaninya dengan sukacita. Dan waktu terus berlalu dari cerita itu, kemudian dia dewasa bertumbuh dan pada saatnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dalam pelayanannya itu dia sering bersaksi bahwa ternyata dia memperoleh kasih Kristus itu bukan lewat khotbah, tetapi dia memperolehnya lewat pintu yang terbuka dan tangan yang menyambutnya dengan sukacita. Lewat cerita pendek ini maknanya secara sederhana mau bilang para ketong sebegini Bapak Ibu. Gereja sebagai persekutuan umat percaya yang di dalamnya ada umat dan pelayan Tuhan, mesti harus terbuka menyambut setiap orang. Itu sejalan dengan tema pemberitaan firman di saat ini bahwa gereja hadir bagi semua ciptaan Allah. Dan oleh sebab itu kita pun sebagai gereja yang hidup harus menyadari bahwa harus terbuka kepada setiap orang tanpa memandang perbedaan yang ada, tanpa memandang perbedaan latar belakang, status, kedudukan, latar belakang budaya, suku, ras, ekonomi, bahkan masa lalu. Dan justru harus menjadi tempat di mana setiap orang menemukan kasih dan penerimaan dari Kristus. Karena gereja adalah cerminan kasih Kristus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaca dari perikop Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, di mana secara singkat digambarkan bahwa ternyata umat yang ada pada saat itu mereka ada dalam masa pasca pembuangan. Setelah mengalami masa pembuangan itu, maka sudah pasti yang dilakukan itu adalah masa pemulihan, di mana mereka harus membangun identitas kaum Israel yang sejati, yang murni di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu, secara gamblang Yesaya tampil dengan seruannya bahwa kalau mereka hendak ada dalam kekudusan hidup, mereka adalah masa pemulihan, mengenal identitas Kristen ataupun kaum Israel yang sejati, yang murni itu, maka sudah pasti yang dilakukan itu adalah hidup taat di mata Allah, berlaku adil, berlaku benar, dan jadikan bait Allah itu sebagai tempat perjumpaan semua orang tanpa memandang perbedaan, bahwa dia itu bangsa Israel, dia itu bangsa asing, ataupun dia itu kaum kebiri, sebagaimana yang disaksikan dalam firman Tuhan itu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perikop Yesaya ini dan tema pemberitaan firman dari LPJ GPM bahwa gereja itu harus hadir kepada semua ciptaan, kepada semua orang, maka ada dua hal besar yang dapat kita belajar untuk menjalani kehidupan kita di bulan yang baru. Nilai yang pertama adalah kadangkala ketong mengalami hidup yang sama seperti bangsa Israel. Ketong mengalami yang namanya penderitaan, ketong mengalami yang namanya persoalan hidup yang berat. Dan pada saatnya ketika kita dipulihkan, diselamatkan dari persoalan dan dari penderitaan itu,
pada awal-awalnya itu ketong betul-betul hidup taat di mata Tuhan, berusaha untuk menjaga kekudusan hidup, hidup benar di mata Tuhan, hidup suci di mata Allah. Tetapi seiringnya berjalan waktu, maka semuanya akan berlalu. Apalagi kalau ketong dihadapi dengan kenikmatan dunia ini, dengan begitu banyak godaan yang dialami, yang dihadapi, dengan kesenangan dunia yang menggiurkan, maka ketong bisa saja menjadi orang-orang yang lalu menyangkali keselamatan yang diperoleh itu, dan justru hidup penuh dengan kegelapan. Dan oleh sebab itu, di saat ini kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan beta, bahwa mari, kalau dalam hidup ini ketong sudah diselamatkan dari berbagai persoalan hidup, dari berbagai penderitaan hidup, maka pegang terus keselamatan itu sepanjang kehidupan kita. Jangan pernah menyangkali keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Jangan menjadi orang-orang yang munafik di mata Allah. Kalau susah, berlaku lain. Kalau senang, taruh Tuhan di belakang. Dan oleh sebab itu sekali lagi kita diajarkan untuk bagaimana berusaha memegang keselamatan itu dan berlaku benar di mata Allah. Hidup adil, hidup benar, dan itu sebuah ketaatan kita kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memang untuk berlaku adil, berlaku benar, kadangkala membutuhkan konsekuensi yang sangat berat. Membutuhkan keteguhan hati, komitmen yang harus kuat di dalam diri. Dan oleh sebab itu, kalau sampai dengan saat ini ketong belum betul-betul memperlakukan hidup adil benar di mata Allah, maka jangan jadi penghalang untuk orang lain itu memperoleh keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Mari berlaku taat di mata Allah. Itu nilai yang pertama Bapak Ibu jemaat. Dan nilai yang kedua yang dapat ketong belajar adalah bahwa dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh GPM saat ini, bahkan di hari Jumat kemarin kita boleh merayakan Hari Reformasi Gereja yang ke-508, dan itu merupakan sebuah karya Roh Kudus yang terus ditumbuhkan di dalam Gereja Protestan Maluku. Maka untuk menyikapi berbagai persoalan yang terjadi yang membuat kita kadangkala dilematis, maka ujung-ujung yang harus dilakukan adalah segala sesuatu itu tetap berpedoman kepada ajaran Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap berpedoman kepada ajaran Yesus Kristus. Jangan kita disesatkan oleh manusia. Sebab kadang-kala orang berpikir, bahkan beta kemarin-kemarin pun sering membaca sebuah komentar bahwa GPM sing menyelamatkan semua orang, tetapi justru iman yang menyelamatkan. Asumsi ini betul, dan menurut beta itu sah-sah saja. Tapi jangan lupa bahwa melalui gereja kita, iman itu bertumbuh. Melalui gereja kita diajarkan untuk memperoleh ajaran yang benar di mata Tuhan. Bahkan melalui gereja kita diajarkan untuk bagaimana memperoleh keselamatan itu yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang pasti kita dudukkan secara benar, bahwa ternyata gereja ini merupakan sebuah media kita menumbuhkan iman kita dalam memperoleh keselamatan itu yang hanya bersumber daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Udara Reformasi Gereja itu, maka slogan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya gereja terus bertumbuh dan terus membaharui diri itu, maka itu merupakan sebuah karya Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, karya Roh Kudus itu mesti kita miliki dalam kehidupan kita sebagai umat percaya dalam komunitas gereja yang hidup. Kita sebagai gereja yang hidup itu mesti membuka pintu hati bagi sesama yang datang.
Karena itu sifat inklusivitas itu mesti ditampilkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Gereja sejati adalah tempat di mana setiap hati diterima tanpa syarat, tanpa batas. Gereja hadir bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk setiap jiwa yang haus akan kasih dan pengharapan. Gereja hadir untuk menjadi tempat berlindung bagi siapapun yang mencari kedamaian tanpa memandang latar belakang. Di dalam gereja tidak ada ale atau beta, tidak ada dong atau katong. Yang ada hanyalah ketong satu di dalam kasih Tuhan. Karena gereja bukan tembok yang memisahkan, tetapi melainkan pelukan yang menyatukan kita secara bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita adalah gereja yang hidup. Bukan saja sebuah gedung, tetapi hati yang bersatu di dalam kasih itu rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah, tempat iman bertumbuh dan harapan di tengah ketidakpastian. Gereja ada bukan untuk saling menghakimi, tetapi untuk menyembuhkan hati yang terluka. Gereja bukan hanya untuk mereka yang hidup suci, tetapi juga bagi mereka yang sementara mencari jalan pulang di dalam Kristus Yesus. Gereja bukan tempat bagi orang yang sempurna. Beta ingatkan sekali lagi, gereja itu bukan tempat bagi orang yang sempurna, melainkan tempat bagi orang yang sedang disempurnakan oleh kasih Tuhan dengan karya keselamatannya. Tuhan memberkati kita. Amin.